Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita semua diberikan jatah usia juga kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya yang melalui kewajiban ibadah saum ini pada akhirnya menjadi hambanya yang bertakwa. Ihwatul iman jamaah Persis Jabar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan materi yang cukup ringan, yaitu seputar peran perempuan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sendiri merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan dan kemuliaan. Nah, maka di antara keistimewaannya adalah dengan adanya perintah saum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu saum, sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, maka perintah saum di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Itu ditandai dengan lafaz yang Allah gunakan di dalam seruan dalam kalimat ayat tadi, yaitu Allah menggunakan kalimat ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, maka yang menarik, Ramadan ini menjadi lebih bermakna karena semua orang di bulan Ramadan itu terdorong untuk melaksanakan satu kebaikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang sama-sama kita rasakan, Ramadan ini memiliki suasana, nuansa, kekhasan yang kemudian berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, maka kekhasan tersebutlah yang kemudian mendorong, memberi semangat kepada kita selaku orang-orang yang beriman untuk kemudian bisa melakukan amalan yang terbaik di bulan yang baik ini. Nah, maka di bulan Ramadan ini jangankan ibadah-ibadah yang wajib yang biasa sehari-hari kita laksanakan, ibadah-ibadah sunnah saja kalaulah secara sengaja kita lewatkan begitu saja, itu di dalam hati itu ada perasaan sangat sayang, gitu ya, karena sudah melewatkan amalan-amalan sunnah tersebut. Ihwatul iman jamaah Persis Jabar TV yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari itu, di antara keistimewaan, di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan dinamakan dengan Syahrul Jihad, ya. Nah, di dalam tarikh, di dalam sejarah kita mengetahui bahwa dulu, ya, tepatnya pada hari ke-17 Ramadan bertepatan dengan tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan satu kemenangan yang cemerlang kepada kaum muslimin pada hari itu. Gitu ya, sebuah kemenangan yang kemudian tidak mungkin akan dilupakan di sepanjang sejarah umat manusia, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong para pasukan Badar dalam peperangan Badar. Dan Allah juga abadikan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 123, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillatum fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu di dalam peperangan Badar
padahal kamu pada waktu itu adalah orang-orang yang lemah. Nah, karena itu fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, namun bukan berarti syahrul jihad ini kemudian difahami hanya sebatas berperang saja, gitu ya, atau bulan di mana terjadi peperangan saja. Nah, maka dari itu kalau pemahamannya hanya sebatas itu sempit, gitu ya. Nah, maka syahrul jihad di sini mari kita pahami lebih luas, yaitu dengan pemahaman syahrul jihad adalah bulan kesungguhan, bulannya bersungguh-sungguh, bulannya untuk melakukan totalitas ya di dalam setiap amalan yang kita kerjakan, tentunya dengan sepenuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sanalah kemudian kita memahami bahwa Ramadan ini adalah saatnya kita untuk totalitas. Nah, maka yang menarik, ikhwatu iman sekalian, menarik untuk dibahas yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah peran perempuan itu sendiri, gitu ya, baik perempuan sebagai akhwat ya ataupun ummahat ya. Karena apa? Karena ada peran-peran mulia yang kemudian sayang jika hanya berupa aktivitas fisik yang kemudian berbuah lelah saja, gitu ya. Nah, maka penting bagi kita selaku akhwat ataupun ummahat, gitu ya, mengetahui atau mengilmui setiap keutamaan di balik peran yang kita kerjakan, baik itu setiap harinya ataupun wabil khusus di bulan Ramadan. Nah, maka insya Allah dengan kita mengilmui setiap amal yang kita laksanakan, itu akan muncul rasa semangat yang mudah-mudahan karena munculnya rasa semangat itu, maka lahirlah keistiqomahan di dalam beramal, seperti itu. Maka peran yang kemudian sangat penting dilakukan oleh para ibu-ibu di rumah, para ummahat di rumah adalah di dua waktu ya. Yang pertama adalah di waktu berbuka dan yang kedua adalah di waktu sahur ya. Nah, bagaimana di dua waktu itu para ummahat kemudian totalitas untuk kemudian menyiapkan santapan berbuka dan santapan untuk sahur. Nah, maka di dua waktu ini luar biasa sekali peran seorang ummahat, seorang ibu ya, bagaimana dia memastikan semua kebutuhan setiap anggota keluarganya itu terpenuhi. Gitu. Nah, di samping juga memastikan bukan hanya terpenuhi, juga memastikan bersumber dari yang halal, juga thayyib, gitu ya. Nah, maka ada waktu yang kemudian istimewa saat seorang ummahat mempersiapkan santapan untuk berbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasaimu hina yuftiru, orang yang berpuasa, orang yang saum sampai dia berbuka, gitu ya. Wada'watul mazlum, dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya. Nah, maka ada satu waktu yang sangat luar biasa di mana waktu tersebut doa kita itu tidak akan tertolak, dalam kata lain mustajab, pasti akan diijabah. Yaitu apa? Setiap hari kita melaksanakan saum, kemudian hina yuftiru, sampai dia berbuka. Maka waktu buka itu adalah waktu yang sangat istimewa. Maka bagi para ibu, peran ibu sekalian itu sangat luar biasa, karena mempersiapkan santapan berbuka untuk waktu terbaik, gitu ya, insyaallah. Nah, kemudian selain juga untuk berbuka, ada waktu yang tidak kalah mulianya, yaitu waktu sahur, di mana seorang ibu kemudian biasanya bangun lebih awal ya, kemudian setelah itu menyiapkan menu untuk sahur. Setelah menyiapkan menu untuk sahur, kemudian membangunkan semua anggota keluarga. Nah, maka di waktu sahur tersebut itulah kemudian adanya keberkahan,
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barokatan. Jadi maka sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu adalah terdapat keberkahan. Jadi keberkahan itu kebaikan untuk semua anggota keluarga, dan itu dimulai dari peran seorang ibu, insya Allah. Maka bagi para ibu, dibalik tadi bangun lebih awal ya, lelahnya mungkin berlebih dibanding dengan anggota yang lain, maka ada satu kemuliaan yang kemudian bisa ibu dapatkan. Di antaranya tadi, bukan hanya menyantap sahur, tapi ibu lebih lebih dari itu. Ibu menjadi bagian yang kemudian menyiapkannya, gitu ya. Nah, maka dari itu bagi para ummahat, bagi para ibu, namun ingat, jangan sampai kita terjebak bahwa Ramadan itu hanya berbicara tentang mempersiapkan 2 waktu yang sangat penting tadi, gitu ya, yaitu saat buka saum dan juga saat melaksanakan sahur, ya. Nah, meskipun memang 2 waktu ini menjadi 2 waktu yang kemudian penting di dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, maka bagi para ibu juga kemudian harus bisa memastikan bulan Ramadan ini terisi dengan sebaik-baiknya amalan. Nah, maka penting bagi seorang ibu, bagi kita untuk membuat perencanaan, baik dari sisi pribadi ataupun dari sisi keluarga. Misalkan dari sisi pribadi, ya, penting bagi kita untuk memiliki target tilawah Al-Quran setiap harinya. Kemudian bukan hanya tilawah, bulan Ramadan ini harus juga kita jadikan momentum untuk kemudian ziyadah hafalan, menambah hafalan. Kemudian bukan hanya menambah hafalan, juga kita menguatkan murojaah, mengulang kembali hafalan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, penting bagi kita juga untuk membangun kesolihan sosial, di mana memang salah satu hikmah di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang kesolihan sosial, ya, bagaimana kita memiliki perencanaan di dalam infak, sedekah yang kemudian semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Nah, itu target-target seperti itu yang kemudian tidak boleh kita lupakan menjadi salah satu peran kita di bulan Ramadan ini, khususnya dari sisi pribadi. Nah, kemudian juga tidak kalah penting, ibu sebagai madrasatul ula juga kemudian membuat perencanaan bagaimana Ramadan di dalam keluarga kita itu bisa diisi dengan amalan terbaik. Nah, diantaranya bagi ibu yang kemudian memiliki anak-anak yang masih kecil, ya, anak-anak di mana saat mulai memasuki masa untuk belajar mengenal ibadah saum, maka ini jadi waktu yang istimewa bagi ibu untuk mendampingi anak supaya memulai melaksanakan ibadah saum. Nah, kemudian bukan hanya bersama anak yang masih kecil, juga bersama anak kita yang sudah dewasa, yang sudah balik. Maka terus kita sampaikan kepada ilmu, ya, atau dalam arti kata lain mengilmukan anak-anak kita pada hakikat saum itu seperti apa, yang membatalkan saum, yang merusak ibadah saum, hal-hal yang kemudian dianggap sia-sia di dalam ibadah saum dan seterusnya. Itu peran ibu di sana. Nah, kemudian bukan hanya bersama anak, juga bersama pasangan, bersama suami, itu dijadwalkan. Membuat daftar, melihat, mencari. Nah, kira-kira kita dalam pekan ini mau sama-sama hadir ke kajian di mana? Ke majelis taklim di mana, gitu ya, karena insya Allah itu pun akan semakin menguatkan ikatan antara seorang suami dengan istri. Nah, kemudian dan banyak juga proyek-proyek lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, di mana dimulai dari perencanaan seorang ibu dari dari pribadinya ataupun bersama keluarga secara bersama-sama. Nah, maka diharapkan
Dengan adanya perencanaan tersebut, kita bisa mengisi Ramadan ini lebih berkualitas. Ikhwatul Iman Jamaah Persis Jabar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka diharapkan dengan Ramadan sebagai syahrul jihad, bulan di mana kita bersungguh-sungguh totalitas di dalam mengisi waktu yang terbaik di bulan yang terbaik dengan amalan yang terbaik, itu bisa menjadikan kita sebagai makhluk Allah yang kemudian selesai melaksanakan saum ini mencapai derajat takwa sesuai dengan tujuan dari saum itu sendiri. Dan pada akhirnya kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang tidak merugi. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa celaka orang yang kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan, namun ketika Ramadan itu telah berlalu, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu, melainkan sebaliknya. Ramadan, syahrul maghfirah, kita termasuk orang-orang yang kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketaatan kita kepadanya. Maka sekali lagi, peran seorang perempuan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa bagi kita untuk senantiasa terus memperbaharui niat, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya lelahnya kita itu tidak hanya berbuah lelah secara fisik saja, tetapi lelahnya kita itu bisa berbuah menjadi amal sholih hingga akhirnya menjadi pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.